Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pemirsa sekalian yang mendengarkan podcast Bekidas, berita kita dahsyat. Ada segmen yang berbeda biasanya dari hari ke hari, yang pastinya kalau bulan Ramadan ini kita ingin menyajikan sesuatu hal yang sangat-sangat berkesan bagi Anda semuanya dan tentunya bernilai pahala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita makan dan minum juga ini bernilai pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Di podcast kita pada hari ini telah hadir seorang pemuda yang inspiratif yang nak hijrah dari makanan yang fast food ke makanan yang sehat tentunya ya. Oke. Tapi semuanya itu nanti akan kita sharing setelah yang satu ini, dan kami pastikan Anda tetap menantikan ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum Bang, Kiapa boleh kenalan dulu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini fresh graduated pertama kali datang ke sini. Luar biasa. Ya, podcast Bekidas ya. First First time. Ini kita kelakar-kelakar santai, tapi juga mudah-mudahan kelakarnya itu berisi yang bisa kita sharing ke masyarakat tentang bagaimana akhirnya Bang Gebri Irham dengan berusaha dengan istiqomah sekarang untuk bisa hijrah. Tapi hijrahnya itu kan banyak macam ya. Ada yang orang hijrahnya itu dari proses dirinya. Nah, kalau Bang Gebri ini kan mungkin ke makanan yang lebih identik. Lebih ke makanan. Lebih brandingnya ke situ. Lebih ke makanan minuman. Dan boleh cerita ini biar masyarakat yang mendengarkan podcast Bekidas ini semakin terinspirasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gebri ya. Saya anak Belitung, pemuda Belitung ya, yang termasuk salah satu tokoh pelaku usaha pemuda Belitung di sini. Nah, saya memulai usaha itu di tahun 2018, Bang Laili ya. Iya. Jadi berawal mulai dari seperti yang Bang Laili ceritakan tadi, dengan minuman fast drink dan fast food kan. Dilanjutkan dengan fast food. Nah, awal mula beralih ke makanan yang sehat atau kita bisa bilang healthy food and drink, itu berawal dari saya gak apa-apa nih flashback ke masa lalu ya. Harus diceritakan. Pengalaman. Jadi dulunya saya itu pernah sakit ya, sakit yang dimana bermasalah di perut, ada asam lambung. Waktu itu bertahun-tahun saya mengalaminya, dan pada akhirnya itu sangat luar biasa letihnya ya, menahan itu semua. Dan dari situ saya qadarullah Bang Laili dapat hidayahnya itu dari YouTube, dari salah satu dokter Muslim juga yang bernama Dr. Zaidul Akbar di situ. Nah, dari situ saya coba tuh iseng-iseng jalanin program beliau. Nah, dari situlah saya mulai, wah, perubahannya signifikan gitu loh. Nah, yang biasanya saya setiap hari itu pasti ada rasa sakit di dalam tubuh saya, di dalam perut saya. Nah, setelah saya menjalani program yang anjurkan dari Dr. Zaidul Akbar itu, alhamdulillah sampai sekarang luar biasa efek yang terjadi di dalam badan saya, tubuh saya. Seperti itu. Nah, jadilah sampai kemarin baru kurang lebih 2 bulan ini saya sangat risih melihat teman-teman saya, orang-orang sekitar saya, mereka itu mengeluh dengan kondisi tubuh mereka. Ada yang mengeluh karena tubuhnya mengalami berat badan yang berlebihan, ada tubuhnya yang mengalami sakit di usia muda sama seperti saya yang dahulu. Nah, disitulah saya mulai ingin berbagi ke teman-teman lewat makanan yang saya rubah sekarang ya, dengan Mr. Jun Healthy Food and Drink. Seperti itu. Jadi itu awalnya karena sakit. Karena sakit awalnya, Pak. Sakit itu ini pertanyaannya, ketika awal prosesnya baru pertama kali hijrah itu berat nggak sih sebenarnya baru memulai proses untuk healthy food and drink ini gitu? Awal mulanya itu karena efeknya itu langsung terasa di beberapa hari pas saya ngejalaninnya. Jadi saya ada energi tuh di situ. Jadi untuk pertama-tamanya nggak berat. Nah, setelah berjalan itu mungkin karena pergaulan juga ya, masuk pengaruh manusia ini kan antara dipengaruhi dan mempengaruhi. Jadi pas waktu itu setelah jalan beberapa bulan
di situ tuh beratnya, karena mungkin ruang lingkup kita kan udah sehat alhamdulillah makanannya, karena berada di ruang lingkup yang makanannya masih fast food, jadi agak berat sih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah terbiasa menjalaninya. Ini sudah yakin dan pasti berusaha hijrah dari produk makanan yang semulanya dijual, mohon maaf ya, yang itu kan untungnya lumayan kan, tapi alhamdulillah Bang. Kalau dibandingin sama minuman dan makanan yang kemarin itu masih untungan yang kemarin pas drink itu. Tapi ini untungnya supaya badan kita jadi lebih sehat ya. Iya, bonusnya di situ tuh. Kalau di situ untungnya ke nominal atau materi atau uang, di sini kita untungnya banyak tuh. Melihat orang sehat, melihat orang nggak mengeluh, itu sangat luar biasa bagi saya. Dan ada titik poin yang luar biasa ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pemirsa dari Belitung Televisi, jadi Bang Gebri ini sudah mulai menjalankan usaha ini baru jalan berapa bulan ini ya? Baru jalan 2 bulan kurang lebih. Dan itu testernya dari masyarakat banyak juga yang ternyata setelah mereka tahu, sebagiannya itu repeat lagi. Artinya mereka tuh balik lagi untuk pesan. Kan? Alhamdulillah sih. Ini benar makanan dan minumannya itu sehat? Apakah masih ada campuran-campuran yang lain, gula dan minuman yang lain? Apakah seharus seantipati itukah kita misalnya dengan produk-produk yang turunan-turunan dari tepung, dari gula itu kan enak loh gitu. Gimana itu kalau menurut Bang Gebri? Ya seperti yang kita tahu ya, sesuatu yang enak secara instan itu biasanya nikmatnya juga sebentar, instan juga nikmatnya. Setelah itu hilang gitu loh. Tapi setelah kita mencoba untuk menjalaninya sesuai dengan proses atau prosesnya panjang, mungkin bikinnya kan agak lama tuh kan. Mungkin dari rebus gula arennya, kalau gula pasir kan langsung kocok-kocok selesai gitu kan. Nah, sesuatu yang berproses itu biasanya kita jangan mikirin nikmatnya pas waktu minumnya. Walaupun minuman kita ini nikmat pas waktu minumnya gitu Pak. Tapi jangka panjangnya kita harus memikirkan di mana kita tua nanti untuk bisa tidak untuk bisa tidak merepotkan orang lain dengan kita sakit. Jadi dari sekarang kita mulai menginvestasikan kita dengan makanan dan minuman yang sehat. Aduh, keren sekali ya. Kalau misalnya ini kita mewakili dari pertanyaan-pertanyaan orang awam terkait tentang bahan-bahan yang digunakan ini gitu. Dan juga minuman-minuman yang maksudnya Bang Gebri sajikan ini kan luar biasa sekali impact-nya di masyarakat dan juga kita sendiri kita rasakan. Ini pertanyaannya, apakah minuman ini cocok untuk segala usia apa hanya di kalangan tertentu saja gitu? Ada yang cocok di kalangan anak-anak tapi kan tidak cocok di kalangan orang tua. Oh gitu ya. Nah, ini berhubung kita jelasin dulu ya. Iya. Untuk produk yang kita jual sekarang. Boleh dicontoh nggak ini kalau ada yang mau niru? Boleh dong. Kita bisa bagi tipsnya. Iya. Tapi kedepannya insya Allah kita akan buka franchise di Belitung, untuk di Belitung dulu ya. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, ini gimana nih produknya? Ini produknya ini kelapa ya. Kelapa. Kelapa. Bukan mohon maaf yang kelapa pakai pengawet gitu, bukan ya? Bukan Bang. Oke. Ini kelapa kita ambilnya dari Kelapa asli. Dari kelapa asli, dari petani kelapa yang ada di Belitung juga ya, kita bantu mereka. Juga ada campuran, kalau yang Bang Laili itu bisa dilihat ada lemonnya ya, ada jeruk nipis. Nah, dengan campuran madu juga. Nah, madunya madu asli Belitung Bang. Nah, ini yang coklat-coklat ini ada gula aren. Iya. Campurannya gula aren. Ada juga yang campuran dengan kurma, dengan coklat. Coklatnya juga coklat murni gitu kan. Di samping efek manfaatnya banyak juga gitu kan. Jadi untuk usia itu bisa semua kalangan. Dari yang kecil sampai ke yang besar, sampai ke yang tua. Cuman kedepannya kayaknya untuk kelapa ini kita akan bikin sesuai usia. Jadi kalau menurut penelitian, kelapa muda itu cocoknya di usia yang muda, di usia muda. Nah, kalau untuk yang tua itu cocoknya untuk di usia yang tua. Oh gitu. Seperti itu. Jadi yang muda untuk muda, yang tua untuk tua. Menarik sekali ya. Nanti akan kita kondisikan itu Bang. Aduh. Soalnya sumbernya dari sini nih saya ambil. Ada nama bukunya Resep Sehat JSR ya, dari Dr. Zaidul Akbar. Nah, beliau ini salah satu sosok yang mengubah hidup saya. Dari saya
mengalami menderita sakit kemarin, beliau inilah yang sangat luar biasa. Nah, satu keajaiban juga Bang, setelah saya menjalani program beliau ini, kurang lebih udah 1,5 tahun ya. Itu yang biasanya saya 3 bulan mesti ke dokter, 2 bulan sekali mesti ke dokter, dengan suntik, dengan minum obat, bentar-bentar sakit. Sampai sekarang dari saya menjalani program beliau ini, saya tidak pernah lagi ke rumah sakit Bang. Saya serius. Saya tidak pernah lagi suntik, saya tidak pernah lagi minum obat. Sangat luar biasa. Mohon maaf, sakit-sakit yang degeneratif. Sakit-sakit kayak demam misalnya kan. Dan itu pun sembuhnya secara natural juga. Natural. Karena minum produk-produk ini. Malahan udah gak sering, malahan gak pernah. Misalnya panas badan yang tinggi seperti biasanya, seperti dulunya, gak pernah Bang. Dibantu dengan rimpang-rimpangan juga di situ. Ada jahe, misalnya kunyit yang bisa kita dapatkan di sekeliling kita dengan campuran madu mungkin. Kita biasain minum itu, wah luar biasa efeknya. Jadi pemirsa Belitong Televisi, ini sangat cocok sekali untuk diminum ketika berbuka puasa, ya. Tapi jangan lupa ketika minumnya ini jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Sangat tidak baik. Sekadarnya aja ya. Sekadarnya saja ya. Kadang tuh Bang, di sekeliling kita banyak yang berbuka puasa itu, sebelum berbuka puasa mereka itu sangat luar biasa, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, sampai pada akhirnya setelah makan 1 item atau 2 item, yang lainnya mubazir kan. Banyak kan di bulan puasa yang seperti itu gitu kan. Ada ngantuk ujung-ujungnya. Ada ngantuk, ketika mau ibadah juga. Nah, uniknya dengan kita mungkin berbuka puasa, nyobain berbuka puasa dengan minum-minuman seperti ini, kita buang minyak dulu, bukan buang, kita hindari dulu minyak. Uniknya itu ngantuk. Ngantuk tuh gak seperti kita ngonsumsi makanan-makanan yang mengandung itu. Gitu. Gak bakalan ngantuk sampai tarawih. Sampai tarawih. Dan itu sudah dipraktekkan dari Bang Gebri. Jadi Sudah. sampai akhirnya Bang Gebri untuk berani mensiarkan ini. Sayang ya kalau kebaikannya hanya di sendirian. Di sendirian. Egois gitu sekali itu Bang. Sangat disayangkan. Benar-benar sudah persiapan matang nggak sih dengan perjuangan Bang Gebri untuk mensiarkan makanan dan minuman sehat seperti ini? Sudah Bang. Butuh 1,5 tahun ya. Yang seperti sudah saya bilang tadi. Tidak takut rugi? Tidak Bang. Karena saya yakin walaupun kemarin tuh pertama-tamanya untuk promosinya, untuk brandingnya itu memang kalau secara nominal saya rugi. Orang-orang mikir tetap kan banyak yang saya keluarin di situ. Cuman saya sudah gak memikirkan itu lagi Bang. Karena ini demi kebermanfaatan orang banyak. Dulunya saya mempunyai visi menjadi pengusaha itu ingin banyak duit, ingin kaya raya. Tapi sekarang setelah saya beralih untuk ke minum-minuman seperti ini, itu udah gak mikirin rugi lagi. Rugi secara nominal, insya Allah ya. Besar sekali ya. Demi kebermanfaatan orang banyak sih. Besar sekali pengorbanannya sehingga akhirnya bisa seperti sekarang ini. Kalau jualan minuman-minuman seperti ini kan kita tahu sendiri, apakah ini akan bersifat musiman atau enggak ini? Enggak Bang, kalau kelapa kan itu bisa enggak musiman kalau kelapa. Gitu. Kecuali ini kan kita kan ada campuran dari gula aren ini, ada campuran nangka juga Bang, dimix sama nangka. Jadi ada aroma nangkanya juga. Nangkanya kebetulan nangka itu buah-buahan yang mengalami musiman. Kan? Jadi seperti itulah. Tapi bisa di-mix and match dengan yang lain lah intinya ya. Kalau untuk sehat dan segar. Bisa. Kenapa Anda begitu mengagumi sosok Dr. Zaidul Akbar? Ya itu, nggak tahu pas waktu hari pertama saya mengubah pola makan saya itu pas waktu itu pagi ya, habis olahraga, terus di YouTube, ini hidayah dari Allah nih, di YouTube, saya lihat di YouTube, tiba-tiba saya terkonek sama apa sih ini gitu loh, dokter ini gitu kan. Setelah saya lihat, itu beliau pertama yang saya lihat itu beliau menganjurkan untuk merubah pola makan jika ingin sehat. Yang beliau anjurkan itu adalah dengan tidak mengkonsumsi 5 jenis makanan Bang. Apa aja itu? Yang pertama nasi putih. Aduh, berat banget. Nasi putih. Yang kedua tepung ya. Aduh. Yang ketiga gula pasir. Allah.
Yang keempat dairy milk atau susu kental manis. Dan yang kelima itu minyak goreng. Aduh pemirsa. Itu yang mesti diganti bang, yang mesti dirubah. Insya Allah. Ini banyak juga testimoninya di Instagram beliau. Itu yang kanker yang sudah stadium 3 itu sembuh total dengan merubah isi piring. Tidak berobat ke dokter, tapi merubah isi piring. Gitu loh. Tapi kan kenyang itu nikmat loh, brother. Iya nikmat. Secara duniawinya nikmat memang. Tapi secara akhiratnya nanti. Mau nikmat sekarang apa nikmat nanti? Nikmat sekarang cuma sementara loh. Iya. Tapi kalau nikmatnya nanti itu luar biasa nikmatnya. Kita gak menyusahkan orang lain pas waktu kita tua nanti dengan kita sakit mungkin kan. Jadi kita nikmatin nanti aja. Boleh nego nggak misalnya gitu? Makanya Nego gimana? 1 bulan 1 kali aja gitu yang tepung-tepung kayak gitu boleh nggak gitu? boleh aja. Asal jangan berlebihan. Tapi efeknya nego juga. Oh gitu. Efek di dalam badannya nego juga. Aduh kejam gitu ya. Untuk bisa seperti ini, apakah memang benar-benar kita harus benar-benar total merubahnya gitu? Kan ada orang yang mungkin ya nggak bisa langsung sekali gitu berubah langsung dengan kita harus langsung misalnya produk-produknya yang dilanjutkan gitu. Nah kalau untuk Bang Gebri sendiri ada tips dan trik nggak untuk orang-orang yang katakanlah awam nih gitu ingin sehat tapi juga harus ada step atau langkah-langkahnya, apakah bisa langsung sekali gitu? Nah gimana kalau untuk Bang Gebri mengatasi hal itu? Nah kalau gitu saya juga pun sebenarnya proses bang. Untuk pertamanya itu memang saya konsisten dalam beberapa bulan, tapi setelah itu terpengaruh lagi ke situ kan. Pada akhirnya ya semuanya bisa dibilang butuh proses bang. Butuh proses. Gak ada yang instan lah istilahnya seperti itu. Gak ada yang instan ya? Mungkin untuk pertama makan nasi putihnya, untuk pertama ngejalaninnya ya. Iya. Makan nasi putihnya dikurangin mungkin kan. Iya. Dikurangin dulu, kadar-kadar gulanya juga dikurangi. Yang pertamanya mungkin 3 piring, dikurangin jadi 2 piring mungkin. Setelah itu akhirnya bisa itu ya. Iya. Gimana ini pemirsa? Menarik nggak ini? Tapi ujung-ujungnya ada pikiran nggak mungkin, nggak bisa gitu, nggak mungkin gitu. Itu balik ke pikiran kita nggak sih? Balik ke pikiran kita masing-masing. Buktinya Bang Gebri aja bisa. Karena mungkin ada masa lalu tadi bang, ada pengalaman yang itu tadi, yang saya sakit itu. Jadi saya benar-benar yakin, benar-benar pengen sembuh. Itu 3 tahun loh kurang lebih saya yang mengalami di situ. Itu sadis banget ya. Sadis lah. Jadi sekarang Bang Gebri sudah mulai berusaha untuk sebenarnya dari resep JSR ini pasti tetap baliknya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Benar nggak sih? Benar. Karena Nabi Muhammad itu sangat benar. Iya, karena Nabi Muhammad itu kan kita tahu sejarah beliau itu semuanya tuh sehat, baik gitu kan. Nah, dan beliau itu selama seumur hidupnya tidak pernah sakit. Gitu ya. Tidak pernah sakit. Karena beliau memperhatikan sekali apa yang beliau makan. Dan beliau tidak pernah kenyang bang seumur hidupnya. Oh gitu. Ya kita kan makan yang pernah kenyang. Gimana sih gitu? Kok beliau nggak itu? Beliau itu makannya belum nyampe ke kenyang. Dan gimana ya ngejelasinnya? Belum nyampe kenyang lah istilahnya. Oh gitu. Jadi beliau membiasakan untuk lapar. Untuk lapar salah satunya, terus untuk makan seadanya. Makan itu seadanya. sekadarnya. Seperti itulah kurang lebih. Konsep sederhana di situ ada. Oh, konsep sederhana. Minimalis mungkin ya. Minimalis. Kalau sekarang kita bilangnya minimalis. Tuh, konsep minimalis ya. Apakah kita sanggup? Insya Allah sanggup ya, mudah-mudahan sanggup. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik juga ini terkait tentang diet, tentang apa tuh, tentang JSR ini kan, jurus sehat Rasulullah yang dipopulerkan dari Dr. Zaidul Akbar dan hingga akhirnya menginspirasi seorang Mr. Jun, Bang Gebri ini selaku ownernya untuk tetap pola hidup sehat. Kalau untuk tadi kan kita bertanya tentang anak muda, tentang orang-orang tua ini. Apakah nanti kedepannya Mr. Jun akan ada semacam pelatihan-pelatihan juga untuk makanan-makanan yang sehat untuk masyarakat Belitung gitu? Pelatihan atau mungkin misalnya hadir ke kajian-kajian majelis taklim gitu apa gitu? Itu sih belum ada rencana sebenarnya. Cuman mau mengembangkan produk-produk ini gimana supaya sampai di masyarakat banyak. Mereka mengenal hidup sehat.
itu aja sih Bang dulu untuk pertamanya. Nanti itu bagus tuh. Mungkin saja nanti. Amin, kalau ya. udah dikenal di masyarakat, kita akan mengarahkan mereka bagaimana mengedukasi lebih lah gitu kan, untuk mengarahkan mereka supaya lebih tertata kehidupannya, pola makannya, supaya lebih sehat tentunya. Apakah Anda setuju dengan pendapat saya? Sebenarnya Anda berdagang seperti ini sebenarnya ingin membantu masyarakat lokal. Contoh nih, kayak kelapa ini kan didapat dari masyarakat lokal. Itu salah satu tujuannya. salah satu tujuannya. Wow, mulia sekali ya. Jadi kalau misalnya ingin dapatin produk ini di mana? Apanya? Kalau sekarang ini sekarang temnya di mana? kita stay-nya itu di Kibrau Street untuk sekarang. Kibrau Street ya. Lapak yang pertama kalau dari pintu masuk, nah sebelah kiri. Oh, lapak gitu. yang pertama di pojok di situ. Yang pasti sekarang ikon ini harus dikembangkan dan diberdayakan. Bukan dari berapa lama kita sekarang sudah punya usaha ini, tapi bagaimana caranya usaha ini walaupun cuma sedikit, walaupun cuma baru berapa tahun, tapi punya bermanfaat untuk orang banyak. Jadi lama itu belum tentu jaminan ya. Belum tentu. Belum tentu jaminan. Belum tentu jaminan. Dan Abang Gebri sendiri benar-benar senang nggak sih dengan apa yang sudah dilakukan sekarang ini? Luar biasa, sangat senang dan nikmat ngejalaninnya, Bang. Sangat nikmat sekali. Sangat nikmat sekali ya. Jujur saya juga baru pertama kali ini baru ngelihat orang yang, mohon maaf sekali lagi, langsung mempraktekkan dan merasa makanan dan minuman ini adalah suatu hal yang sehat dan harus di-share. Biasanya kan banyak orang yang ya udahlah gitu, kalau misalnya nanti ke kita aja gitu kan. Tapi ternyata ada konsep berbaginya di sini. Ini pertanyaan yang menarik juga. Ini benar-benar kalau untuk respon selama ini dari masyarakat terhadap minuman ini gimana dari kawan-kawan terdekat? Apakah mereka mensupport? Apakah mereka mungkin ada semacam tambahan-tambahan kritik dan lain sebagainya? Gimana? Wah, rata-rata kalau orang terdekat itu mikirnya sayang sekali. Kan Mr. Jun kan udah terkenal dengan ikonnya dengan Thai tea, green tea mungkin ya, atau milkshake. Banyak yang tidak setuju sebenarnya, Bang. Dan itu salah satu orang yang mensupport saya. Malahan ada dari karyawan saya, dari saya bilangnya leader junior saya di situ. Saya sebagai leader senior, dia leader junior. Jadi kita itu konsep sekarang dalam berdagang tidak ada yang namanya bos dan karyawan. Kita bilangnya leader junior dan leader senior. Dan dia yang akhirnya mengaminkan. Dia yang mengaminkan dan Bang, ayo besok kita lanjut. Oke? Saya sempat ragu tuh kan di situ. Mungkin nanti aja lah, udah lebaran, nanti aja lah gitu kan. Tapi dia di sini, Bang, nggak enak Bang rasanya, langsung aja lah. Oke, langsung kita barang-barang bahan-bahan baku yang ada di situ, yang sebelumnya kita pakai itu, langsung kita beresin Bang semua. Dan langsung saya muter otak gimana supaya besok udah jualan nih, dengan minum-minuman seperti ini. Brandingnya aja tinggal menunggu orang-orang yang tepat ya. Teman-teman pemirsa dari Belitung TV, saya jujur aja salut sekali dengan perjuangan Anda yang luar biasa sekali untuk tetap survive. Apalagi ini isu COVID juga luar biasa kan. Jadi minuman ini cocok juga berarti ya? Wah, cocok sekali Bang. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kelapa ini kan banyak manfaatnya. Salah satu meningkatkan imun tubuh, terus melancarkan peredaran darah. Apa namanya lagi? Mempercerah kulit juga Bang. Oh gitu. Mempercerah kulit dan banyak lagi manfaat lainnya dari beliau ini. Dan saya rasa sebenarnya kalau saya jadi orang awam sebenarnya sangat tertariknya bukan hanya dengan produknya tapi dengan simply orangnya juga ya, luar biasa personalitinya, lagi muda, memikirkan keuntungan untuk akhiratnya juga gitu kan. Dan tim-timnya tadi ada namanya leader junior dengan leader senior ya. Semuanya karena Allah, Pak. Semua karena Allah. Iya, karena Allah. Oke. Ini kan produk-produknya sangat alami sekali dan untuk pastinya ini jujur saja ada kepuasan tersendiri ketika menolong masyarakat Belitung. Ya, itu kan salah satu tujuannya gitu kan. Salah satu tujuan. Mimpi besar dari Mr. Jun ini apa sih sebenarnya untuk beberapa tahun ke depan? Beberapa tahun ke depan itu mimpi besarnya. Mr. Jun itu harus bisa bersaing dengan harus bersaing dengan resto-resto yang ternama itu. Restoran yang ternama kayak sepertinya. Jangan disebut aja produknya ya. Jangan sebut aja produknya. Harus mendunia lah. Harus mendunia. Universe.
harus universal gitu ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Yang dari Amerika aja bisa ke Belitung gitu kan. Kenapa dari Belitung nggak bisa ke Amerika? Benar kayak gitu ya? Betul sangat. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Menarik sekali pembicaraan kita, tapi masih ada beberapa waktu lagi nih Bang. Selain itu juga kebiasaan-kebiasaan sarapan pagi dari seorang Mr. Jun ini apa sih sebenarnya? Sarapan kalau. Nah ini bisa nggak di-sharing dengan masyarakat kita yang semulanya biasanya kan sarapan pagi kita, mohon maaf nih berat-berat semua. Tadi kan ada 5 hal kan, yang sebenarnya itu kalau bisa tuh dikurang-kurangi atau bila perlu diganti. Nah yang ini kita ingin tahu kalau Mr. Jun ini yang jadi ikoniknya setiap pagi, siang, malam itu kesehariannya tuh apa sih gitu? Yang menu-menu simple gitu. Pola makannya. Biar saya juga pengen sehat gitu biar glowing. Jadi untuk sarapan itu sekarang itu random Bang. Gak terpola gitu. Yang penting sehat aja gitu kan. Iya. Apa yang ada di freezer, apa yang ada di kulkas makan. Kebetulan saya itu sebelum beberapa bulan ini sebelum puasa Ramadan saya ngejalanin karena udah biasa dengan lapar tuh sebenarnya enak rupanya. Setelah kita bisa nahan detik-detik di mana kita lapar pengen makan, kita tahan itu berapa menit hilang laparnya. Nah di situ nikmatnya gitu loh. Bagi orang yang udah pernah ngerasain atau orang yang udah ngejalanin program ini, itu pengennya sering-sering lapar sebenarnya Bang. Gak pengen kenyang, karena kenyang itu kita tahu lah kalau kita kenyang itu pertama ngantuk, pikiran nggak enak kan. Sementara pas waktu di saat kita lapar itu, kalau kita udah bisa nahannya, yang seperti saya bilang tadi beberapa menit, gimana waduh pengen makan apa nih, di situ kita udah bisa nahan di situ, itu sangat luar biasa. Dan itu bisa memotong ketertarikan untuk makanan-makanan yang lain ya. Iya. Nah untuk sarapan saya sekarang mungkin lebih ke buah-buahan, lebih ke kurma. Adalah stok di freezer itu kan. Paling nggak pernah Bang saya sekarang paling untuk makan makanan berat, paling daging gitu, ayam. Itu ayamnya dibakar, nggak digoreng. Dibakar dicampur sama lemon, jeruk nipis, campur sama madu. Gitu aja tuh. Berarti jarang jajan di luar. Jarang banget. Itu kecuali untuk momen tertentu aja ya mungkin ya, kalau misalnya jalan di perjalanan jauh gitu ya. Atau bertemu dengan teman mungkin kan. Gitu. Tapi itu juga tetap dikurangi kan? Dikurangi. Salut sekali ya dengan perjuangan beliau yang luar biasa membumikan minuman-minuman dan makanan sehat ini. Ini kalau untuk makanan-makanan ini kan polanya tuh seperti itu setiap hari dan random. Seperti itu tiap hari. Ini kan masih muda gitu. Apakah nggak rugi gitu kita melaksanakan itu dari kenapa nggak nunggu nanti aja sih gitu? Yang penting kan kita udah ada tahu produk-produk minuman ini gitu. Tapi kenapa makanannya boleh lah gitu sekali-sekali gitu. Karena udah ngerasain efeknya tadi Bang. Jadi saya kan udah bilang tadi, udah saya ceritain juga tadi, yang dimana saya terpengaruh setelah beberapa bulan pertama menjalani ini. Saya terpengaruh sama teman-teman sekitar yang kembali ke dulu lagi gitu kan. Cuman di situ saya ngerasa gak enak lagi untuk terjun ke pola sebelumnya, dimana pola mungkin agak berat setelah konsumsi nasi lagi gitu kan. Jadi di situ tuh poinnya. Setelah kita udah ngerasain nikmatnya yang sangat luar biasa, kita gak bakalan lagi. Kan manusia itu kalau udah senang, udah nikmat, gak mungkin kan mau sakit lagi gitu. Gitu ya. Setelah merasakan sakit, sehat gitu, habis itu tidak mau gitu. Tidak mau lagi. Mengulang-ulang makanan-makanan itu, dan ternyata polanya tuh ada di kesalahan makanan ya. Ada di kesalahan makanan. Dan ini cocok sekali kalau untuk bulan Ramadan ya. Jadi kolang-kaling itu bagus ya, cuman jangan pakai gula kalau bisa ya, gula aren ya. Ya. Kita salut sekali dengan perjuangan Anda yang sampai sekarang masih tetap istiqomah dengan minuman-minuman seperti ini. Ini kalau untuk anak-anak muda sekali ini harganya kalau untuk Abang Gebri mematok dari harga berapa ini? Ini kan kita tuh ada pakai 3 gelas. Ini sebenarnya gelas sedang sama gelas besar ya. Ada satu lagi gelas yang paling kecil. Itu untuk kelapa ini kita mematok harga dari mulai harga 12.000 Bang, 12.000 ke atas. Itu yang paling tinggi harganya 22.000. Nah, ini 22.000.
Enggak, ini 18.000 nih. Oh, itu 18. Karena campuran gula aren. Yang 22.000 itu yang campuran kurma. Oh, Ada campuran kurma juga. Dan ini juga kalau misalnya orang-orang yang suka infus water, kalau ini juga sudah habis, ternyata itu bisa loh untuk Bisa banget. untuk di besoknya lagi ya. Buat lemonnya kan ada karena masih ada lemonnya kan. Jeruk nipis. Itu kalau kelapanya udah habis, Masih ada lemonnya. masih ada lemonnya, bisa kita taruh air dan bisa kita minum esok pagi. Dan infus water dan minuman sehat juga Infus itu. water, sehat juga. Ya masyarakat kita yang mungkin mendengar jadi belum paham jadi lebih paham ya. Berarti perlu juga lah ini kalau untuk Bang Gebri sendiri merasa bahwa kita bisa seperti ini pasti ada hal-hal yang menyadarkan kita. Pertama karena kita sakit. Terus kedua ada hobinya juga. Sekarang sudah mulai hobi baca buku ya. Buku setebal gitu juga termasuk. Ya, salah satunya. Dan beliau inilah sebenarnya ya, yang menyalurkan virus membaca buku dalam hidup saya. Jadi resep sehat JSR ini luar biasa sekali. Ini rimpang-rimpang, semuanya rempah ya. Rempah-rempah, ada buah-buahan, banyak resepnya di sini. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami keluhan di dalam tubuhnya, bisa hubungin saya, nanti saya kasih resepnya. Ya. Nggak perlu, jangan ke dokter spesialis dulu lah ya. Jangan Kalau dulu, bisa kita ke ikhtiar dulu dengan ikhtiar. secara alami, Secara islami. Iya. Jadi saya teringat ini dengan salah satu kalau kita sharing-sharing juga lah ini ya Bang Gebri ya. Kalau dulunya kan penjajah menjajah kita ini hanya untuk lewat rempah. rempah-rempah. Nah, ternyata kita setelah merdeka dicokoki dari produk-produk yang tidak berbahan-bahan herbal. Nah, produk herbalnya mereka tarik dan kitanya juga sekarang justru mengkonsumsi hal-hal yang cepat sehat gitu kan. Cepat sehat, tapi belum tentu baik, benar nggak sih? Nikmat, belum tentu sehat. Nikmat belum tentu sehat, tapi sehat sudah pasti nikmat ya. Iya. Betul sekali. Aduh, ini saya juga lagi batuk nih. Mudah-mudahan ini buka puasanya cepat itu ya. Bisa sehat ya. Nanti saya kasih ini ya. Oh, Masya Allah. Ini kita krunya ada berapa di sini? Kalau ada 12 orang, 12 orang. Canda. Jadi ini Mr. Jun ini salah satu pelopor minuman healthy food and drink yang ada di Pulau Belitung, dan kita tetap support mudah-mudahan ya nanti. Semoga ini bisa membesar dan juga menjadi sejarah dari Belitung ini lahir salah seorang tokoh anak muda yang menjadi branding makanan dan minuman yang sehat. Dan mudah-mudahan salah satu tokoh idolanya Dr. Zaidul Akbar ini bisa ketemu ya. Amin. Amin. Itu salah satu tujuan saya juga, Bang. Mudah-mudahan ya bisa kolaborasi sama dia. Dan mudah-mudahan saya bisa juga menahan diri gitu ketika sama beliau ketemu ya. Yang biasanya saya hobi makan bakwan gitu ya. Otomatis itu ya. Yang kita biasanya hobi makan bakwan, makan goreng-gorengan kalau ketemu sama orang-orang itu. Berarti perlu nggak sih sebenarnya kita itu membuat lingkungan yang sehat ini? Kalau menurut Bang Gebri sendiri kan dimulai dari diri kita. Nah, setelah itu ada ide nggak maksudnya dari Bang Gebri sendiri nanti akan bikin komunitas healthy food and drink gitu di Pulau Belitung dengan WA dari WA atau dari mana gitu, ada nggak semacam itu? Ada lah Bang, perlu sekali itu, perlu sekali. Cuman kita nggak bisa instan ya. Iya. Semuanya butuh proses. Jadi perlahan-lahan nanti ada satu aja orang yang pengen itu. Di situ bisa kita pengaruhi itu. Satu aja orang yang pengen, wah aku sakit nih misalnya kan, dan di situ bisa kita tarik tuh. Ada salah satu contoh temen saya itu, namanya di Bima. Oh iya. Temen Busra juga ya. Temen antum juga kan. Jadi dia itu mengeluh dengan tubuhnya yang berat badannya berlebihan. Itu hampir tiap hari udah langganan juga sama kita Bang, untuk minuman sama makanannya juga. Itu sih orang-orang seperti itu yang mestinya kita tarik. Gak hanya dia sih, banyak orang-orang yang juga mulai tertarik untuk minum dan makanan seperti kita. Gak hanya untuk sehat, makanan ini dan minum-minuman ini membantu kita untuk menurunkan berat badan kita secara alami tanpa ada tambahan. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita di closing statement di akhir. Nah, ini pertanyaan yang sangat menggelitik juga ini. Allah, makanan seperti itu juga kan tidak terlalu berpengaruh gitu. Ada orang yang balik lagi ke mindsetnya gitu. Nah, tentang pola makanan seperti ini gitu. Toh buktinya orang yang biasanya banyak makan yang fast food juga mereka masih tetap bisa sehat gitu kan. Nah, itu gimana itu kalau misalnya ketemu suatu saat dengan orang-orang seperti itu?
Katakanlah misalnya ini ada yang komen di bawah kita gitu. Sebetulnya Sama itu- juga dengan mohon maaf seperti misalnya rokok nih, misalnya ada orang yang misalnya rokok nggak ngerokok, rokok tetap mati kok misalnya Iya, masih paham, seperti paham, itu. paham. Gini bang, jadi seperti yang abang bilang tadi bahwasannya ada orang yang makan makanannya fast food tapi mereka tetap sehat. Ya. Nah, iya betul. Betul. Itu sangat sangat benar. Tapi alangkah lebih nikmatnya lagi, Mm-mm. mereka seperti aja itu udah sehat, udah nikmat. Apalagi dikombinasiin dengan makan-makanan seperti ini, nikmatnya itu lebih lebih jauh lebih nikmat lagi gitu. Berarti yang buruk mengikuti yang baik gitu ya. Sama kayak seperti merokok itu ya nggak apa-apa, nikmat gitu kan, nikmat. Apalagi kalau nggak merokok lebih nikmat lagi. Nah, Oh seperti itu. gitu, back to your mindset berarti ya. Sebenarnya asik nih kalau ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Kita jadi lebih punya aura positif Iya, gitu. Apa yang kita makan itu yang kita keluarkan dan juga itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi saya teringat ini Bang Gebri. Ini salah satu hadis, saya juga hobi baca, alhamdulillah. Jadi kita memang di luar dari sini kita juga berteman ini, tapi hobinya beliau adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Hobi saya adalah baca buku. Salah satunya adalah buku dari kisah-kisah para sahabat. Iya. Nah, itu ada salah satu pertanyaan yang unik ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan doa kita itu bisa terkabul?" Jadi sekarang juga begitu baru saya paham bahwa ternyata yang menyebabkan doa bisa terkabul itu adalah selain juga dari bagaimana cara kita mendapatkan rezeki kita, yang kedua itu bagaimana cara kita mendapatkan makanan yang sehat. Kata Rasulullah, "Wahai Sa'ad, perhatikanlah apa yang engkau makan dan apa yang kau pakai." Jadi ketika doa kita itu terkabul, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikannya berdasarkan dengan dengan apa yang kita konsumsi dan apa yang kita pakai. Dan itulah kalau doa-doa zaman dulu tuh terkabul karena salah satunya makanan seperti ini. Iya, betul. Betul. Waduh. Di samping itu kan zaman dulu belum ada yang namanya bahan-bahan kimia dengan yang sekarang itu kan. Betul. Belum lagi ada yang namanya pasar riba ya. Canda deh. Oke, tapi itu salah satunya ya. Iya, sangat betul sekali bang. Di situ rezeki kan tadi kita berbicara tentang rezeki kan. Iya. Gimana rezeki mau datang kalau kita lagi sakit, pikiran kemana-mana kan kalau lagi sakit. Kalau kita sehat-sehat aja itu bisa cemerlang tuh, bisa Kita harus besok gini, kita harus gini. gitu. Betul tuh, masuk akal. dan itu Secara harus logikanya masuk akal. Dan secara logika masuk akal, tapi secara keagamaan juga masuk akal. Masuk akal sekali. Tidak melukai, tidak menyakiti gitu Iya, ya. betul. Itulah konsep Islam yang sebenarnya bagi saudara-saudara kita di Belitung Televisi yang mendengarkan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan kita tahu ini ada closing statement nih. Gimana ini untuk Bang Gebri sendiri selaku orang yang telah menjalani healthy food and drink ini. Bagaimana ini kesan dan pesanan juga mudah-mudahan bisa disimpulkan untuk masyarakat Belitung, ayo gitu. Ada nggak anjuran-anjurannya? Oke, siap. Iya. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton ya, terutama masyarakat Belitung yang di program apa namanya? Bekidas. Belitung Berita kita dahsyat. Berita kita dahsyat ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah lama mendambakan hidup sehat, lama mengalami atau menderita penyakit, atau lama pengen kurus, pengen diet, di situ tuh kita memikirkan cara-caranya, tapi kita tidak bertindak sama sekali. Kita setengah-setengah untuk bertindak. Nah, untuk teman-teman berhenti untuk memikirkan, tapi lakukanlah aksi dimulai dari sekarang. Mungkin dengan minuman kita, atau mungkin dengan cara-cara terbaik teman-teman sendiri gitu kan. Dan juga pesan dari saya ya, nikmat sesaat itu nikmat instan itu sesaat, tapi nikmat gimana ya? Nikmat yang sehat itu Nikmat yang sehat itu akan kekal gitu ya? akan kekal ya, akan kekal. Itu aja sih paling. Seperti itu. Jadi perjuangkan dan juga konsisten. Konsisten, ya. Itu yang Tetap penting. istiqomah. Oke. Dan jangan lupa hubungkan diri dengan Sang Maha Pencipta kita. Itu salah satu kuncinya juga, Bang. Oke. Berdoa. Ini luar biasa sekali ya. Iya. Teman-teman semuanya,
kami sangat merasa luar biasa ketika sosok anak muda seperti Bang Gebri ini, alhamdulillah atas izin Allah, hadza min fadli Rabbi, yang kita punya ini adalah milik Allah gitu. Beliau akhirnya dengan antusias apa yang beliau alami, akhirnya beliau sharing kepada masyarakat semuanya, dan ini sangat berkesan sekali loh. Saya jujur aja ngerasa ini nyentuh banget gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa yang seperti yang dicita-citakan tadi bisa besar ya. Dan mudah-mudahan masyarakat Belitung juga mulai hari ini kita berusaha untuk memberikan makanan-makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Amin. Kami mohon kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kami minta maaf, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di segmen waktu selanjutnya dalam program Bekidas Ramadan. Tapi insya Allah bintang tamu yang akan kita hadirkan tidak kalah inspiratif. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada Bang Gebri ini, nanti akan ada bintang tamu yang luar biasa yang akan kita hadirkan ke hadapan Anda semuanya. Akhir kata ditutup dengan pantun dulu. Banyak daun salam di dalam perahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lift me up high, you spread my wings and fly me